Shalom jemaat Tuhan, kita barusan saja menonton satu pagelaran yang indah dari satu lagu yang dikarang oleh George Frederick Handel yang berjudul Lift Up Your Heads, O Ye Gates, dinyanyikan oleh Mormon Tabernacle Choir. Lagu yang indah, lagu yang luar biasa, dikarang pada abad ke-17. So sekalian, mari kita akan mempelajari firman Tuhan pada hari ini berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekalian, lagu yang sudah kita dengarkan dan firman Tuhan yang akan kita baca itu berkaitan sekali. Dan itulah memang lagu itu berasal dari ayat ini. Terus sekalian mari kita membuka dalam Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca bergantian. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. So sekalian, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. So sekalian, kalau kita memperhatikan, tanpa salib gak ada penebusan. Orang yang berusaha menolak kisah historical, kisah bersejarah tentang salib, ya tidak ada penebusan bagi orang itu. So sekalian, salib, di atas salib kita ditebus. So sekalian, tetapi tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada hidup yang kekal. Jadi salib dan kebangkitan adalah hal yang luar biasa, yang sangat-sangat penting, sangat fundamental dalam kehidupan orang Kristen. Dan itu merupakan satu dasar yang penting sebagai agama, dasar bagi agama Kristen. So sekalian, tetapi hal yang indah sekali, yang seringkali orang lupa, tanpa kenaikan Yesus ke surga, tidak ada kemuliaan Kristus. Terus kan biasanya kenaikan hanya kita adakan kebaktian seperti ini saja, tidak dirayakan. Padahal kenaikan itu sangat-sangat penting. Tanpa kenaikannya ke surga, tidak ada kemuliaan Kristus. Kalau kita mempelajari berikutnya, saudara sekalian, tanpa kenaikannya ke surga, tidak ada tempat bagi umatnya di surga. Dalam Yohanes 14, Yesus berkata, aku pergi ke sana, pergi ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kalian, bagi kita semua. Jadi tanpa kenaikannya, tidak ada tempat bagi umatnya di surga. Terus sekalian, dan hal yang sangat penting, tanpa kenaikannya, Roh Kudus tidak akan dicurahkan bagi umatnya. Roh Kudus tidak akan dicurahkan bagi umatnya, jikalau Yesus tidak naik. Sekarang kalau kita melihat dan membaca Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, yuk kita baca sama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jika aku pergi kembali ke surga, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kita, kepada umatnya. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Jadi saudara sekalian, signifikansi, kepentingan kenaikan Yesus ke surga itu sangat penting. Sangat penting. Oleh karena itu kita perlu merayakan kenaikan Yesus ke surga. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari berikutnya, kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh para muridnya. Dia sengaja mengumpulkan para muridnya untuk menyaksikan kenaikannya ke surga. Dikatakan dalam firman Tuhan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dia tidak pergi, tidak terangkat sendiri, tapi disaksikan oleh murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus sekarang satu prinsip yang penting dalam kitab Ulangan, pasal 19 ayat 15b, dikatakan, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Prinsip ini masih dipakai sampai sekarang dalam hukum. Jika satu kejadian perlu ada saksi 2 atau 3 orang. Saksi tidak cukup 1 orang saja, apalagi nggak ada saksi.
Satu perkara bisa diteguhkan kebenarannya jika ada saksi-saksi. Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Lebih dari 2 atau 3 orang. Lebih dari itu semua. So, sekarang ada sebagian orang, beberapa orang yang mengklaim, saya pergi ke surga, saya pergi ke surga. Tapi mana saksinya? Ada beberapa orang yang mengklaim diri sebagai nabi. Saya pergi ke surga. Tapi mana saksinya? Tidak ada saksinya. Terus sekalian, sesuatu perkara diteguhkan kebenarannya jikalau ada saksi 2 atau 3 orang. Itu prinsip firman Tuhan. Terus sekalian, yang berikutnya, kesaksian harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Terus sekalian, kesaksian tidak bisa menjadi fondasi iman Kristen. Kesaksian hanya mendukung dari firman Tuhan yang menjadi fondasi iman kita. Dan kesaksian itu harus sesuai dengan prinsip firman. Kenapa demikian? Karena kesaksian itu sifatnya subjektif dan relatif. Subjektif dan relatif. Tetapi firman Tuhan sifatnya objektif dan mutlak. Sekalian, makanya iman kita harus didasarkan, harus dilandaskan pada firman Tuhan yang objektif dan mutlak. Kesaksian hanya sifat subjektif dan relatif. Terus sekalian, kalau kita mempelajari, ada seorang bernama Cho Thomas yang sekarang sudah jadi almarhum. Dia menulis satu buku yang judulnya Heaven is so real. Surga itu nyata. Oh, sebagian orang menerjemahkan buku itu ke dalam beberapa bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Heaven is so real, surga itu nyata. Ketika saya mempelajari buku ini beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa aneh. Karena tidak ada dukungan firman Tuhannya. Terus kan dikatakan Cho Thomas satu kali berjalan di surga dan dia melihat di situ ada sungai. Sungai itu dikatakan merah. Lalu Tuhan berkata, Tuhan dalam tanda kutip ya, berkata kepadanya, itu adalah darahku, darah yang kucurahkan bagi anakku. Sungai jadi merah. Lalu kemudian Cho Thomas berdiri di atas pantai, di pinggir pantai. Dia melihat laut itu menjadi kotor karena berwarna merah. Lalu Tuhan berkata kepadanya, itu adalah darahku. So sekalian, ini tidak memuliakan Tuhan. Ini malah menghina darah Yesus. Cho Thomas menggabungkan hal ini dengan kejadian wabah di Mesir. Tulah di Mesir. Tuhan menghukum bangsa Mesir, sungai Nil menjadi darah. Terus sekalian, itu kesaksian Cho Thomas tidak berdasarkan firman Tuhan. Tidak memuliakan darah Yesus, malah menghina darah Yesus. Dan darah Yesus bukan untuk membuat sungai jadi merah, laut jadi merah, tidak. Darah Yesus yang adalah kehidupan Yesus itu menguduskan kita umat Tuhan. Membasuh kita, membersihkan kita dari dosa dunia ini. So sekalian, lalu ada kesaksian lagi yang waktu saya masih kecil saya pernah membaca buku ini yang judulnya A Divine Revelation of Hell. Jadi semacam wahyu ilahi tentang neraka. Terus sekalian, Mary Baxter berkata begini, di ruang-ruang neraka dia katakan tidak hanya dihuni oleh manusia, tapi dihuni oleh setan dan roh-roh jahat. Penampilan mereka itu aneh-aneh. Ada yang berbentuk binatang buas, ada seperti monyet, ada seperti bentuk-bentuk lain yang aneh-aneh. Inilah penglihatan dari Mary Baxter pada waktu dia hidup di dunia. Dia mendapat penglihatan, katanya di neraka dia bukan hanya melihat manusia tetapi melihat setan dan roh-roh jahat. Terus sebagian orang yang nggak ngerti firman Tuhan pikir, wah ini luar biasa, penglihatan ini luar biasa. Ketika saya belajar firman Tuhan, saya katakan itu salah. Itu pengalaman yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata apa? Terus sekali mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi roh jahat, setan dan roh jahat sekarang ini belum dibuang ke neraka, belum dihukum di neraka, tapi malah berkeliaran di udara.
Nah, sekali kita lihat lagi dalam Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis belum dihukum di neraka. Dia dengan roh-roh jahat masih mengelilingi dan menjelajah bumi untuk mencari mangsa, yaitu orang-orang yang mau disesatkannya. Jadi sekali lagi, walaupun klaimnya adalah a divine revelation of hell, itu keliru, sangat keliru. Itu hanyalah semacam halusinasi daripada Mary Baxter. Jangan percaya hal itu. Saudara sekalian, jadi pengalaman itu pengalaman setiap orang harus dinilai oleh firman Tuhan yang penting dan tidak pernah berubah. Saudara sekalian, pintu gerbang kekekalan maksudnya apa? Pintu gerbang kekekalan dibuka untuk menyambut kedatangan raja yang jaya dan perkasa dalam Mazmur 24 tadi. Saudara sekalian, terangkatlah pintu gerbang kekekalan itu. Dan dikatakan raja tersebut telah menang dari medan peperangan. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia digambarkan sebagai raja yang sudah menang dari medan peperangan. Kemudian dia disambut dengan satu sambutan yang luar biasa, dikatakan pintu gerbang kekekalan. Menyambut kedatangan kembalinya sang raja yang jaya dan perkasa. Terus kan kalau kita memperhatikan berikut ini, Yesus sang raja kebenaran, raja kemuliaan itu pernah melakukan pertempuran rohani dan ia menang. Pertempuran rohani, bukan jasmani. Gak usah dia bawa senapan, bawa busur, tidak. Tapi pertempuran rohani dan ia menang. Dan rohani ini sangat penting. Terus kalian kenapa? Karena dunia rohani tidak kelihatan, tetapi menjadi dalang dari kejadian-kejadian yang terlihat dengan mata. Kalau kita lihat kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia sekarang ini di mana-mana, setiap hari kita lihat itu kan ada dalangnya. Itu kuasa-kuasa rohani di balik jadi dalang daripada semua kejahatan. Terus kalau kita memperhatikan berikut ini, ada satu buku berjudulnya Killing the Rising Sun, membunuh matahari yang terbit. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu Kaisar Hirohito, Kaisar Jepang waktu itu dianggap sebagai putra mahkota daripada Dewa Matahari. Karena dia sebagai putra mahkota Dewa Matahari, dia disebut sebagai the rising sun, matahari yang terbit. Karena beliau sebagai putra mahkota Dewa Matahari, maka beliau harus menguasai bangsa-bangsa, sehingga dihalalkan penjajahan, peperangan, penundukan bangsa-bangsa, dan yang khususnya di Asia oleh Jepang itu. Terus sekalian, maka rakyat Jepang setiap pagi mereka sambil olahraga sambil menghadap matahari, menyembah matahari. So sekalian, tetapi hal itu ditegur, dikoreksi oleh Tuhan, itu keliru sekali. So sekalian, Hirohito bukanlah putra mahkota Dewa Matahari, sehingga akhirnya Tuhan izinkan Jenderal MacArthur dari gambar ini, yaitu kemudian Presiden Roosevelt dari Amerika, membunuh kepercayaan itu, membinasakan kepercayaan itu. Terus sekalian, kita melihat gambar ini di mana setelah terjadi perantanganan menyerah oleh Hirohito, ya, Hirohito mengambil gambar dengan Jenderal MacArthur, ya, bahwa Jepang kalah. Maka orang Jepang waktu itu yang tadinya kepercayaan mereka kepada Kaisar Hirohito, langsung kepercayaan itu hancur sudah. Ternyata dikalahkan oleh tentara sekutu. So sekalian, memang dunia rohani tidak terlihat, tapi menjadi dalang. Kenapa? Waktu itu negara Jepang berusaha untuk mengalahkan negara yang lain, karena ada kesombongan dalam hatinya. Kesombongan, keangkuhan. Semua bangsa harus tunduk kepada putra mahkota Dewa Matahari. So sekalian, itu merupakan kesombongan itu enggak terlihat, tapi ada dalam hati. So sekalian, Yesus sudah menang melawan kuasa-kuasa roh di dunia roh yang menjadi dalang daripada semua kejahatan. So sekalian, Yesus menang atas kuasa setan. Oke, kita lihat dalam Kolose 2 ayat 14 dan 15. Yesus di atas salib dia menaklukkan, mengalahkan kuasa setan dan roh-roh jahat.
So sekarang kalau kita memperhatikan, dalam kehidupannya Yesus tuh sering dicobai oleh iblis. Dalam Lukas 22 ayat 28 dikatakan, kalianlah, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Yesus mengalami banyak cobaan, dikatakan segala pencobaan. Jadi murid-muridnya melihat, menjadi saksi bagaimana Yesus mengalahkan pencobaan-pencobaan yang menyerang dia. So sekalian iblis berusaha untuk menjatuhkan, menggagalkan rencana Yesus. Tapi Yesus menang dan naik ke surga. So sekalian luar biasa, dia sudah mengalahkan kuasa iblis. So sekalian kalau Yesus sudah menang, dan memang Yesus sudah menang dari iblis, maka kita sebagai umatnya buktikan kemenangan Yesus atas kuasa setan dan roh jahat dalam kehidupan dan pelayanan kita sehari-hari. Jangan kita sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita takut. Lewat kuburan saja kita takut. Malam-malam kita mau ke belakang kita takut. Kita melihat ada orang kerasukan roh jahat, kita takut melayani. Buktikan bahwa Yesus yang sudah mengalahkan kuasa iblis itu, yang sudah mengalahkan kuasa roh jahat beserta kita, dia sudah menang. Kita tinggal mengklaim janjinya yang berkata dalam nama Yesus segala roh jahat kita usir, kita taklukkan mereka. Karena memang mereka sudah ditaklukkan oleh Yesus. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Terus sekalian, yuk kita baca Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan, tapi dalam bahasa asli dikatakan demons, daimonia, roh-roh jahat, demi namaku, kata Yesus. Jadi jangan takut sama roh-roh jahat, karena mereka sudah dikalahkan oleh Yesus. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Mengusir, ayo kita baca yang hijau ini. Mengusir roh-roh jahat bukanlah karunia Roh Kudus. Kalau karunia Roh Kudus, yang ini diberikan karunia A, yang lain diberikan karunia B, beda-beda tiap orang. Tapi mengusir roh jahat itu bukan karunia Roh Kudus. Mengusir roh jahat adalah kuasa yang dikaruniakan kepada setiap umat Tuhan. Jadi saudara dan saya, baik saudara bukan pendeta, orang biasa saja tapi percaya Yesus, setiap kita diberikan kuasa. Itu firman Tuhan katakan, kuasa ini ya akan diberikan kepada setiap orang yang percaya pada Yesus. Itu kuasa mengusir roh jahat. Mari kita baca yang hijau ini sama-sama sekali lagi. Mengusir roh-roh jahat bukanlah karunia Roh Kudus, tetapi kuasa yang dikaruniakan kepada setiap umat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terus kalian, yang berikutnya, Yesus telah kalahkan iblis dan roh jahat. Yesus kalahkan apa lagi? Yesus sudah kalahkan dosa. Dalam Kolose 2 ayat 14 dan 15. Dia lahir dalam kekudusan. Makanya dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan namanya disebut kudus. Ya, yuk kita baca sama-sama. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, holy, anak Allah. Semua manusia lahir dalam benih dari Adam, benih dosa itu. Tapi hanya satu bayi, karena perbuatannya bukan dari hubungan suami istri, tapi karena Roh Kudus menaungi Maria. Maria hanya dipinjam kandungannya. Perbuatan Roh Kudus semuanya menaungi Maria. Sehingga anak itu, bayi itu Yesus itu, sejak dalam kandungan sudah disebut kudus, anak Allah. Dia tidak ada dosa warisan. Terus kalian, yang berikutnya, dia hidup tanpa dosa. Terus kalian, dalam firman Tuhan dikatakan, ayo kita baca sama-sama. Sebab imam besar yang kita punya telah dicobai, tetapi dia tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. Terus kalian, luar biasa. Terus kalian, Yesus tidak pernah minta ampun kepada Bapaknya di surga. Dan dia pun tidak pernah minta maaf kepada sesama manusia. Bukan karena dia sombong, tapi karena memang dia tidak pernah berbuat dosa. Jadi keliru. Pada sekitar tahun 1980-an, ada satu film yang berjudul The Last Temptation of Christ. Pencobaan yang terakhir dari Yesus. Di mana Yesus digambarkan sebagai tokoh yang pengecut gitu. Ya, ketika dia di atas salib, dia berteriak, dia berkata, "Oh Father, forgive me." Ini beda ya.
Dalam Alkitab dikatakan forgive them, ampuni mereka. Tapi film ini menggambarkan Father forgive me, ampuni saya. Tidak ada dalam Alkitab, itu sesat itu. Yesus tidak pernah mengucapkan ampuni saya Bapa. Karena dia memang tidak pernah berbuat dosa. Dia pun tidak perlu minta maaf kepada murid-muridnya, sebab sekali lagi dia tidak pernah berbuat dosa. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara, bagaimana Yesus bisa kalahkan kuasa setan, kuasa dosa, dan juga mampu membenarkan semua orang yang percaya kepadanya? Bagaimana? Terus sekalian, ini jawabannya. Terus sekalian, karena Ia adalah Tuhan dan Allah. Yuk kita baca sama-sama. Karena Ia adalah Tuhan dan Allah. So sekalian, kalau kita memperhatikan, Yesus tidak menolak. Ya, ketika Thomas yang tadinya ragu-ragu, kemudian ketika melihat Yesus dalam Yohanes 20, langsung Thomas berlutut dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak berkata, "Hei, jangan begitu Thomas. Aku bukan Tuhan Allah. Aku ini manusia biasa." Tidak. Yesus tidak berkata demikian. Yesus tidak menolak. Dia mengaminkannya, memang dia demikian. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu merupakan satu confession, pengakuan iman yang tinggi, yang luar biasa, yang puncak dari Thomas itu. So sekalian, kemudian yang berikutnya, pengakuan dalam pengakuan iman Rasul disebut sebagai dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. So sekalian, ini kita perlu ingat, Allah itu roh adanya. Jadi karena Allah itu roh adanya, berarti kalimat ini jangan dimaknai dengan makna lokasi, sebab Allah itu roh adanya. Tapi ini merupakan makna simbolis. Makna simbolis. Terus kalian, apa makna simbolis yang pertama? Yesus Kristus telah diterima dan disambut dengan senang hati oleh Bapa. Itu makna pertama. Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti Yesus Kristus telah diterima dan disambut dengan senang hati oleh Bapa. Itu makna pertama. Makna kedua, kalau kita perhatikan, sebelah kanan itu menunjuk pada pemenang. Pada pemenang. Dalam konteks Romawi waktu itu, ketika seorang jenderal pulang dari medan peperangan dan dia menang, dia pasti berjalan dengan kuda berwarna putih, diiringi oleh pasukannya dan oleh orang-orang yang dia tawan, biasanya begitu. Kemudian kaisar menyambut dia dengan berdiri dan mempersilakan jenderal yang menang perang itu duduk di sebelah kanan sang kaisar. Jadi sebelah kanan menunjuk pada posisi menang, pemenang. So sekalian, ketika Stefanus itu sebelum dia diangkat Tuhan, sebelum dia meninggal dunia, Tuhan izinkan dia mendapatkan penglihatan. Setelah dia ditimpuki batu, dia dirajam batu. Sebelum dia mati, Stefanus pernah berkata dengan penuh Roh Kudus, ya. Dia menatap langit. Kemudian Stefanus berkata, "Aku melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Menyambut Stefanus yang merupakan martir pertama itu. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu berarti Yesus sebagai pemenang. Itu posisi pemenang. Terus kalian, ini penting sekali. Yang berikutnya sekarang, Allah Bapa memberikan kepada Yesus kuasa di bumi dan di surga. Bukan main-main ini. Kuasa di bumi saja susahnya luar biasa. Paling-paling kuasa di satu negara atau beberapa negara. Tapi kuasa satu benua itu tidak main-main, itu sulit banget. Kalau Yesus berkata segala kuasa di bumi dan di surga telah dikaruniakan kepadaku, kata Tuhan, ini luar biasa. Makanya Yesus disebut sebagai Raja dari segala. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. So sekarang Yesus berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaannya adalah, jika Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga, mengapa kejahatan masih berkembang di dunia ini? Mengapa? Mengapa banyak gedung gereja dirusak? Mengapa sebagian orang dengan berani dan dengan luar biasa kurang ajar mencemooh nama Yesus di
dinding-dinding gereja yang dirusak itu dengan cemoohan, dengan kalimat yang luar biasa vulgar ya. Mengapa? Mengapa Tuhan izinkan, Tuhan biarkan hal itu terjadi? Mengapa Tuhan izinkan namanya dicemooh? So sekalian, kita perlu bertanya, tapi kita perlu tenang, minta hikmat dari Tuhan untuk bisa menerima jawabannya. So sekarang ini penting sekali. Yuk kita baca sama-sama ya. Manusia bisa hancurkan gedung gereja, tetapi tidak bisa hancurkan gerejanya. Yuk sekali kita baca. Manusia bisa hancurkan gedung gereja, tetapi tidak bisa hancurkan gerejanya. Tidak usah jauh-jauh. Beberapa waktu yang lalu 1.700 gedung gereja di Indonesia dihancurkan, dibakar, dirusak. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang nih gereja Tuhan tidak ada lagi di Indonesia? Oh, bertambah pesat pertumbuhannya. Bertambah banyak orang bertobat. Bahkan orang yang pernah menganiaya umat Tuhan sekarang bertobat, jadi hamba Tuhan. Memang betul dikatakan, manusia bisa hancurkan gedungnya, tapi tidak bisa hancurkan gerejanya. Lalu sekalian, kenapa demikian? Ini janji Tuhan. Kita baca sama-sama. Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting saudara sekalian. Gereja Tuhan didirikan di atas fondasi batu yang sangat kuat. Apa itu batu itu? Yang sangat kuat itu apa? Dikatakan pengakuan daripada Petrus, yaitu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah batu yang kuat itu. Batu yang kuat itu bukan diri Petrus, tapi batu yang kuat adalah pengakuan Petrus yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dikatakan karena gereja Tuhan didirikan di atas fondasi yang kuat itu, maka musuh terbesar sekalipun, yaitu maut, tidak bisa kalahkan gereja Tuhan. Apalagi musuh-musuh yang lain yang lebih kecil. Jadi sekali lagi, manusia bisa hancurkan gedungnya, tapi manusia tidak bisa hancurkan gerejanya. Ini suatu hal yang penting. Saudara-saudara, kalau kita lihat gambar ini, seorang grandmaster catur untuk memindahkan bidaknya, itu satu langkah lama. Kita yang nonton rasanya gak sabar. Padahal dia grandmaster, kok lama sekali. Kenapa lama? Karena satu langkah dia sudah pikir sekian langkah setelah itu. Dia sudah antisipasi lawannya akan melangkah bagaimana. Selanjutnya dia bagaimana melangkahnya. Jadi dia perlu waktu untuk berpikir. Saya gambarkan langkah Tuhan itu seperti grandmaster. Kita anggap lama, tidak. Tuhan selalu melangkah dengan tepat waktu. Dia tidak akan terlambat. Ya saudara sekalian, tetapi segala pengalaman yang pahit itu pasti berguna buat umatnya. Seperti kita lihat gambar ini, gambar bougainville ini. Selalu kalau disiram air banyak, yang keluar hanya daunnya. Tapi kalau bougainville itu agak disiksa, kurang air, kena panas, maka yang keluar adalah bunga. Demikian juga gereja Tuhan, umat Tuhan. Tuhan izinkan pengalaman pahit terjadi, siksaan terjadi, aniaya terjadi, supaya umat Tuhan berbunga seperti bougainville yang indah itu. Terus sekalian, ini luar biasa indah. Terus sekalian, COVID-19 wabah ini untuk sementara menutup pintu gedung gereja. Gedung gereja di Indonesia untuk sementara ditutup oleh karena wabah ini. Tetapi yang luar biasa lah, pintu-pintu rumah tangga orang Kristen terbuka menjadi tempat ibadah, bahkan tempat ber-PI. Luar biasa kan? COVID-19 malah membuat umatnya memberi banyak perhatian untuk penyampaian firman Tuhan via internet. Nah, saudara tahu internet itu luar biasa. Internet itu gak ada lagi border, gak ada lagi batas negara, menembus batas negara. Jadi Tuhan izinkan ini terjadi karena untuk kemuliaan namanya, supaya Injil Tuhan dikabarkan lebih banyak lagi via internet. Terus kalian seperti hamba Tuhan ini, Christian Prince ini,
Ya, dikatakan di Arabian prophet, dia adalah disebut sebagai nabi Arab. Ya, mungkin dia diberikan karunia nabi, bukan sebagai posisi nabi, sebagai karunia nabi. Dia sudah memakai pelayanan lewat Skype, lewat YouTube, dan banyak orang di seluruh dunia bertobat lewat pelayanannya. Kita doakan dia agar Tuhan lindungi dan berikan dia hikmat. Terus kalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan turut bekerja datang kebaikan. Terus kalian, Yesus sang Raja kemuliaan, penerima segala kuasa di bumi dan surga, memerintahkan para muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridku. Tidak dikatakan menjadikan semua orang, karena Tuhan tidak pernah berjanji di setiap bangsa semua orang akan bertobat. Tapi yang Tuhan perintahkan apa? Semua bangsa, berarti dari setiap bangsa pasti ada orang-orang yang bertobat menjadi murid-murid Tuhan. Semua bangsa, tidak semua orang, tapi semua bangsa. Ada dari tiap bangsa yang begitu fanatik, ekstrim menentang Kristen, tapi ada di antara mereka yang bertobat menjadi murid-murid Kristus. So sekarang ini suatu hal yang penting. Dikatakan Tuhan Yesus memberikan perintah itu di atas bukit. Dia pergi ke atas bukit, dia ajak murid-muridnya. So sekalian, kalau kita pergi ke atas bukit, maka pandangan kita akan luas. So sekalian ini suatu hal yang penting. Di atas bukit pandangan kita lebih luas. Demikian juga so sekalian, gereja Tuhan perlu memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas. Ya, gereja kita masih kecil, tapi kita coba berusaha mempunyai pandangan yang luas. Mendukung hamba Tuhan di Papua pedalaman macam Martinus. Kita belum pernah pergi ke sana, itu daerah yang sulit dan susah. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang rela pergi ke sana. Kita dukung dia setiap bulan. Kita nggak bisa pergi ke sana mungkin, tapi kita bisa kirim bantuan uang, bantuan doa untuk mendukung dia. Kita harus punya wawasan luas, karena Tuhan memberikan perintahnya di atas bukit, berarti luas wawasan itu. So, sekalian ini suatu hal yang penting. Berapa luaskah wawasan orang Kristen? Wawasan kita harus seluas dunia ini. Gereja-gereja Tuhan mempunyai wawasan dunia, memberitakan Injil kepada semua bangsa, agar semua bangsa mengenal Yesus sebagai juru selamat. So sekarang inilah firman Tuhan yang kita mau pelajari dan kita sudah pelajari pada pagi hari ini. Mari kita berdiri saudara sekalian, nyanyikan lagu yang sudah tahu ini. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami, sembahlah namanya. Yesus, kau Raja kami. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat bagi Raja kami, sembahlah namanya. Yesus, kau Raja kami. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah mati dan hidup dan Dia Tuhan. Tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji nama-Mu, kami bangga karena kami mengenal Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang pada hari ini kami memperingati, merayakan akan hari kenaikan-Mu ke surga. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, karena Engkaulah yang luar biasa, yang telah menyediakan tempat bagi kami di surga, yang telah memberikan kami kemenangan, yang telah memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih dan terima kasih, karena kuasa-Mu melebihi kuasa di dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan, Amin.